Haleluya, kita baca kitab Roma ya. Roma pasal kelima. Ayat 1 sampai 5. Kita akan baca semua ayat ini dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 kita baca bersama 3, 4. Sebab itu setelah dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua Masih. Melalui Dia juga kita telah mendapatkan jalan masuk ke dalam anugerah ini dengan iman, yang dengannya kita berdiri dan bermegah atas pengharapan akan kemuliaan Elohim. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bermegah dalam kesukaran, karena mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan, dan ketabahan membuahkan karakter yang teruji, dan karakter yang teruji pengharapan. Dan pengharapan tidak mempermalukan, karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman yang senantiasa dicurahkan kepada kita untuk kita ingat akan betapa luar biasanya kasih Tuhan bagi manusia secara keseluruhan dan bagi umat pilihan secara khusus, ya. Karena dari sekian banyak manusia, sebagaimana yang sudah kita pelajari atau yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan sendiri, ya, ada orang yang telah ditetapkan untuk diselamatkan, tetapi juga ada orang yang ditetapkan untuk dibinasakan, ya. Dan Tuhan punya kuasa untuk melakukan apa yang sudah diatur, ya. Walaupun kasih Tuhan memang sangat merata bagi semua orang, termasuk orang yang tadi dikatakan sudah ditetapkan untuk dibinasakan, ya. Tuhan masih memperlihatkan kasih-Nya dengan cara bagaimana? Dengan menyatakan kebenarannya bagi semua orang, ya. Jadi semua itu, setiap firman selalu ada berkaitan, ya. Walaupun orang itu sudah ditentukan kamu untuk dibinasakan, ya. Seperti firman Tuhan menyatakan, ada tertulis, ada orang yang dilahirkan tetapi diciptakan untuk dibinasakan sama seperti binatang, ya. Tetapi kasih Tuhan tetap dinyatakan bagi orang-orang ini dengan dia diberi kesempatan, atau mereka diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, ya, untuk mendengar firman Tuhan, tetapi tidak akan pernah bisa mengerti firman, ya. Mereka mendengar, tapi nggak ngerti. Karena tidak mengerti, ya nggak bisa melakukan. Dan karena tidak bisa melakukan, ya akhirnya dibinasakan. Saya tangkap maksud saya. Itulah bentuk kasih Tuhan bagi semua manusia, ya. Walaupun dia sudah menentukan ini untuk diselamatkan,
ini untuk dibinasakan. Ya. Dan orang tidak bisa mengatakan kalau gitu Tuhan itu jahat. Tidak. Walaupun sudah ditetapkan begitu, firman Tuhan yang dapat menyelamatkan semua manusia, Tuhan berikan kesempatan semua manusia untuk mendengar firman itu. Ya. Tetapi sebagaimana tertulis, walaupun mereka mendengar, tetapi tidak akan mungkin mereka bisa mengerti. Dan tidak akan mungkin, ya, namanya nggak ngerti ya otomatis tidak akan bisa melakukannya. Ya. Kita melihat coba di dalam firman ya, Kisah Rasul pasal 28. Ayat 27. Kisah Rasul 28 ayat 27. Sebab hati bangsa ini sudah dikeraskan. Dan mereka mendengar dengan telinga yang berat. Dan mereka menutup matanya agar jangan mereka melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga dan mengerti dengan hati dan mereka berbalik dan aku akan menyembuhkan mereka. Ya, jadi kasih Tuhan ya boleh dengar firman, semua boleh dengar firman. Ya, tetapi Tuhan sudah tahu orang ini, walaupun dia dengar firman Tuhan, tidak mungkin dia bisa mengerti. Ya, nah kalau kita kembali lagi ke atas seperti yang sudah disingkapkan di tempat ini, ya, ada yang memang keturunan dari Bapa Yahweh, ada yang keturunan dari yang berasal dari si jahat, ya. Walaupun sekarang sudah campur aduk dengan sekian banyaknya manusia, ya. Tetapi seperti yang seringkali ditegaskan, ya, mana yang dominan? Yang berasal dari Bapa Yahweh ataukah yang berasal dari si jahat? Kalau yang dominan itu yang berasal dari Bapa Yahweh, sepatah kata firman Tuhan, ya, ada kuasa yang sanggup untuk mencelikkan mata orang yang tadinya tidak mengerti, dia bisa mengerti sepatah aja, nggak usah banyak-banyak, sepatah kata. Ya, kita lihat dalam Matius pasal 8 ayat 8. Seraya menanggapi perwira itu berkata, Tuan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya, perhatikan. Katakanlah sepatah kata saja, hambaku akan disembuhkan. Iman seorang perwira. Sepatah kata. Kenapa? Sepatah kata tetap perkataan dari Bapa Yahweh. Sepatah kata ada kuasa. Tetapi kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sebagaimana tertulis, dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ya. Dan si jahat tidak akan pernah rela memberikan apa yang sudah menjadi miliknya untuk diselamatkan oleh Bapa Yahweh. Karena itu dengan berbagai macam cara mereka atau si jahat berusaha menghalangi rencana Tuhan untuk menyelamatkan orang pilihannya dari cengkeraman dosa. Ya. Jadi ingat, dunia ini dikuasai oleh si jahat, termasuk baik itu orang yang ditetapkan untuk diselamatkan maupun orang yang ditetapkan untuk dibina, sama-sama. Semua dikuasai oleh si jahat. Ya. Tetapi kasih karunia Tuhan untuk semua yang ini, firman Tuhan diberitakan, tergantung yang mana yang dominan. Ya. Yang dominan, kalau dia dominan milik Tuhan,
sepatah kata dia dengar, itu akan membawa jiwa ini untuk memperoleh kasih karunia dan keselamatan yang berasal dari Bapa Yahweh. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat firman Tuhan mengatakan sebagaimana terjemahan dalam kitab suci saya ya, terjemahan Lukas. Karena itu apa? Coba kita lihat terjemahan di sini ya. Di dalam Roma pasal 5 tadi. Jadi sebab itu ya, mirip-mirip lah. Kalau terjemahan saya, karena itu setelah dibenarkan, sesudah dibenarkan, ya mirip-mirip. Padahal ini satu, ya boleh dikatakan satu penerbit ya. Ya memang edisi 1, 2, 3, sekarang sampai edisi 4 untuk ILT ya. Saya punya ini Lugas, tapi ya kelihatannya sama juga penerjemahnya. Tetapi diterjemahkan agak beda-beda sedikit. Ya. Sesudah itu, sesudah apa? Atau sebab itu, sebab apa? Jelas nggak maksud saya? Ya kan kelihatannya kita harus bertanya sebab itu, atau di sini dikatakan karena itu, sebab apa? Bisa tahu nggak maksudnya? Sebab apa? Ini kita harus jadi pertanyaan. Saya mengajar saudara agak sedikit kritis lah ya. Kritis dan berambisi untuk mengetahui apa sih maksudnya. Ya. Karena firman Tuhan itu semuanya adalah rahasia. Tetapi bagi anak Tuhan, sebagaimana Yeshua berbicara kepada dunia, kepada mereka, semua diberikan dalam perumpamaan. Tetapi kepadamu, kepada murid-murid, kepada orang yang dipilih Tuhan, semua dibuka. Ya. Karena itu kita tidak heran apabila banyak orang di luar sana yang tidak mengerti banyak kiasan-kiasan yang terkandung di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan karena mereka tidak mengerti, mereka hanya mengutarakan apa yang mereka baca, oh ini artinya begini. Ya. Sehingga ya kita nggak heran akhirnya banyak yang tersesat karena salah di dalam mengerti firman. Ya. Kan Yesus sendiri bilang kepadamu, ya, kepada kita yang sebagai murid-muridnya dibuka, tapi kepada orang luar diberikan dengan perumpamaan. Nah, kita mengucap syukur itu semua anugerah kasih Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa sih maksudnya, kan gitu kan? Kita lihat dalam Markus pasal ke-4 ayat 11. Dan dia berkata kepada mereka, kepadamu telah dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan Elohim. Tetapi kepada mereka yang di luar, semuanya ada dalam perumpamaan. Sehingga ketika kita baca tadi ayat-ayat tadi, sebab itu, karena apa? Sebab apa? Kan? Tetapi kalau kita melihat ayat selanjutnya, sesudah dibenarkan. Bagaimana kita dibenarkan? Karena semua ini kan tadinya dikuasai si jahat. Ya. Dikuasai oleh si jahat. Tetapi sebagaimana tadi juga disingkapkan, walaupun dikuasai oleh si jahat, dua-dua, baik orang yang ditetapkan untuk diselamatkan dan orang yang ditetapkan untuk dibinasakan, semua sama-sama mendengar firman.
Tetapi bagi yang memang sudah ditetapkan untuk diselamatkan, sepatah kata mereka tangkap, iman datang dari pendengaran akan firman. Ketika dia mendengar firman yang sepatah kata, hatinya langsung tergoncang. Ya. Sehingga orang yang tadinya karena dikuasai oleh si jahat, artinya hidup di dalam dosa, sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam kitab Efesus pasal kedua ayat ke-1 kita lihat ya. Kamu yang mati dalam kesalahan dan dosa-dosa. Ya. Kita ini tadinya karena hidup dalam dosa, dikuasai si jahat itu, kita hidup di sana. Kita hidup dalam kesalahan, kita hidup dalam lumpur dosa. Tetapi ketika mendengar sepatah kata kebenaran firman yang dinyatakan, iman timbul dari pendengaran, kata Roma 10 ayat 17. Ketika kita mendengar suara Raja Wali yang sedang terbang pada akhir zaman ini. Ya, kita belajar, kita pernah belajar ya. Bagaimana kitab-kitab yang kita kenal, kitab-kitab Injil ini kan semuanya itu juga banyak lambang-lambangnya ya. Seperti umpamanya kitab Matius ya. Matius itu dilambangkan sebagai singa, juga sebagai raja, sebagai apa? Warna ungu, warna warna kerajaan ya. Kemudian juga kitab Markus dilambangkan dengan sebagai lembu, ya, sebagai warna biru, sebagai lambang ketaatan. Ya. Kemudian kita melihat Lukas juga, karena ini penglihatan waktu Yeskiel ya, ada ada singa, ada lembu, ada muka manusia, ini juga di kitab Wahyu ada. Ya. Kemudian dalam kitab Lukas juga sebagai manusia, sebagai warna merah, sebagai lambang penderitaan yang harus dialami oleh manusia yang percaya kepada Tuhan. Karena menderita bukan menderita macam-macam, menderita karena kita harus mematikan kedagingan kita. Dan kitab Yohanes ya dilambangkan sebagai Raja Wali, sebagai warna putih, sebagai lambang juga kesucian yang lambang-lambang itu bercerita baik di dalam kitab-kitab para nabi yang yang dinyatakan oleh Tuhan, supaya kita juga mengerti akan firman Tuhan. Kalau nanti saudara baca di dalam kitab Wahyu, ya, dalam kitab Wahyu nanti saudara bisa melihat Wahyu pasal 4 ya. Nanti saudara bisa baca di sana, atau kita baca ayat ke-7 lah ya. Wahyu pasal ke-4 ayat ke-7. Tapi lebih bagus saya baca semua ya. Makhluk. Mulai ayat ke-6, coba ayat ke-6. Ya. Di hadapan tahta itu ada laut kaca yang serupa kristal. Dan di tengah tahta itu serta di sekeliling tahta itu ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata di depan dan di belakangnya. Perhatikan ayat 7. Makhluk hidup yang pertama seperti singa. Ya, ini yang tadi digambarkan dengan kitab Matius. Makhluk hidup yang kedua seperti lembu yang dilambangkan sebagai kitab Markus. Ya. Kemudian makhluk yang ketiga memiliki muka seperti manusia. Ya. Dan makhluk yang keempat serupa dengan Raja Wali yang sedang terbang.
Akhirnya beberapa kali diingatkan, saat ini Raja Wali sedang terbang mencari di mana umat pilihan Tuhan. Dia sedang mencari dengan suaranya. Dia berkoar-koar, firman diberitakan ke segala penjuru. Ya, dengan berbagai macam cara. Terlebih dengan alat komunikasi yang canggih saat ini. Sehingga sampai di pulau-pulau yang kecil. Suara Raja Wali itu terdengar. Sepatah kata diutarakan. Maka akan timbul iman dari mereka yang dikatakan orang yang dipilih untuk diselamatkan. Tetangga. Sehingga dunia yang tadinya memang dikuasai oleh si jahat termasuk orang pilihan. Ketika dia mendengar suara Raja Wali. Ketika dia mendengar taburan firman. Timbul iman. Dan dia menyadari bahwa dia hidup di dalam kungkungan dosa. Di dalam tawanan dosa. Seperti Efesus tadi. Ya. Dan Yeshua datang untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan semua manusia. Tetapi tidak semua orang percaya kepada dia. Tetapi orang yang percaya kepada dia, yang mau menerima dan mengakui dia adalah Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang-orang inilah yang memperoleh kesempatan untuk diselamatkan. Sebab itu sebabnya. Kita anggap. Sebabnya yaitu. Sebabnya ketika Bapa Yahweh sendiri turun sebagai manusia. Yeshua untuk menyelamatkan kita. Nah, kita sudah belajar kemarin kan. Kenapa dia harus turun sebagai Yeshua? Kalau kita belajar apa namanya firman Tuhan kemarin kan. Bahwa kalau Tuhan datang dengan wujudnya, semua mati. Semua mati karena kan firman Tuhan jelas katakan dalam kitab Keluaran. Tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan akan hidup. Semua binasa. Karena itu dia datang dalam wujud Yeshua. Ya. Wujud sebagai Tuhan yang dapat berkomunikasi dengan manusia untuk memberitakan firman yang diturunkan Bapa Yahweh melalui Moshe, yaitu Torah. Tuhan harus menjelaskan kepada manusia, ini loh caranya harusnya kita menerapkan Torah itu. Karena kalau boleh saya katakan dalam tanda kutip, orang-orang imam-imam, orang Lewi telah gagal di dalam mempraktekkan Torah sebagaimana kehendak Tuhan. Karena mereka mencampurkan antara firman yang murni dengan tradisi yang ikut nimbrung. Sehingga penyelewengan pun terjadi bahkan sampai saat ini. Ya. Termasuk ya orang-orang di luar orang Yahudi ya. Yang katanya mengikut Torah. Ya mulai tradisi masuk tanpa disadari. Ya. Tetapi itulah kita melihat. Kalau kita sungguh-sungguh orang pilihan Tuhan yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dia akan memberikan kepada kita kemampuan. Ini firman yang murni atau sudah ditambah dengan tradisi. Ya. Dan itu hanya bisa dapat terjadi untuk kita dapat mendeteksinya apabila kita sungguh-sungguh mohon pertolongan Tuhan. Sehingga jangan sampai kita salah menangkap firman yang Tuhan berikan. Dan kita bisa membedakan mana yang murni
Mana yang genuine dari Tuhan 100%, mana yang sudah ditambah dan dikurangi, terlebih masuklah tradisi. Ya, bukan saja di tempatnya sana di tengah-tengah bangsa Yahudi. Orang-orang yang mengikuti ibadah secara Yahudi juga mulai tanpa disadari mengikuti tradisi-tradisi yang berbagai macam. Tetapi kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Kita diajar untuk mampu membedakan ini yang benar, ini yang sudah ditambah. Ya, terikat mau pilih yang mana. Nah, oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh menerima. Yang saya percaya, yang murni yang Tuhan berikan, kita bisa membedakan. Loh, ini dari Tuhan. Ya. Ini sudah ditambah-tambah. Yang ditambah-tambah ini oleh karena pertolongan kasih Tuhan. Kita dimampukannya untuk menghilangkan semua yang disebut tradisi. Ya. Bukan karena kuat gagah kita, kalau memang kita rindu untuk hidup benar-benar sesuai firman. Itulah yang dinamakan sebab itu. Sebab itu tadi. Ya. Karena kita mau murni, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia itu sudah mati bagi saudara dan saya. Itu sebabnya. Karena dia mati bagi saudara dan saya untuk menebus kita dari semua dosa, dari semua kungkungan si jahat ini. Kita dilepaskan dan dibebaskan dari pengaruh si jahat, sehingga dikatakan kita dibenarkan karena iman kepada Yeshua. Dibenarkan artinya dibuat jadi benar. Ya. Dibuat jadi benar. Sehingga walaupun ada tuduhan berbagai macam, tidak, saya sudah dibenarkan oleh karena iman saya kepada Yeshua. Dia sudah mati, tergantung ganti saya. Tetangga. Ganti saya. Harusnya saya yang mati tergantung di kayu salib. Tetapi karena saya percaya kepada dia. Dia datang untuk memperlihatkan kepada dunia. Ya. Bahwa dia datang untuk mengorbankan dirinya. Bagi orang yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka orang itu pasti selamat. Kita dibenarkan, dibuat jadi benar karena kita percaya kepada dia. Kita tanggap ya. Bukan kuat gagah kita lagi. Tapi karena dia kita dibenarkan. Karena kita dibenarkan. Loh, makanya kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Dengan Bapa Yahweh. Kenapa? Karena ada damai sejahtera. Ada sukacita, ada damai sejahtera, enggak ada lagi hambatan. Walaupun seperti yang tadi saya katakan, setan itu tidak pernah tinggal diam untuk membiarkan manusia yang ada dalam cengkeramannya bertobat, dirampas oleh Tuhan. Karena manusia ini percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiha. Karena itu segala macam cara dia perbuat untuk menggoyahkan iman kita. Ya, menggoyahkan iman orang percaya. Sehingga apabila mungkin orang percaya yang sudah dibenarkan, tergoyahkan, membuat dia ragu-ragu sama Tuhan. Ada tertulis, jangan ragu-ragu. Jangan hidup seperti ombak di laut. Ya, yang tidak pernah tenang. Yang ragu-ragu terus, orang yang ragu-ragu tidak akan selamat. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan,
Karena dibenarkan oleh iman percaya kita kepada Yeshua Masiah, maka hubungan kita ada damai sejahtera. Kita berjalan dalam kehidupan tidak lagi ada rasa tuduhan. Ya kita merasalah kalau kita bikin dosa nih. Kalau kita bikin dosa, pasti nggak tenang, ya, nggak tenang. Ya contoh makanya kita berbohong, ya walaupun yang kita bohong itu mungkin nggak tahu, tapi kan Tuhan tahu kita bohong. Karena kebohongan di hati kita tidak ada damai sejahtera. Dan Tuhan izinkan itu tidak ada damai sejahtera supaya kita bertobat. Supaya kita tetap disadari, oh saya bohong tadi. Ya berdoa minta ampun. Jangan mengeraskan hati. Ya. Karena karakter yang diturunkan oleh leluhur kita si Adam dan Hawa itu mengalir sampai selesainya dunia ini. Itu karakter dari sana. Udah bikin salah tidak pernah minta ampun. Itu karakter yang diturunkan dari manusia pertama. Tetapi kita bukan lagi memiliki karakter yang sudah diputuskan oleh darah Yeshua Masiah karena kita percaya kepada Dia. Karena itu jangan sampai kita terpancing kembali oleh bujukan-bujukan si setan sehingga kembali kepada kehidupan yang lama. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, baik kita yang ada dalam gedung ini, engkau yang di luar sana. Kalau kita sungguh-sungguh mau hidup benar, ketika kita berbuat dosa, hati kita nggak tenang. Engkau akan terus dikejar, itu yang kejar bukan setan ya. Setan memang nuduh-nuduh, tetapi Roh Kudus mengejar kita supaya kita cepat bertobat. Tapi kalau kita terus mengeraskan hati ya sudah. Ya, tinggal dibinasakan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, saudara dan saya sudah dibenarkan karena Yeshua. Karena kita percaya kepada Dia, maka Dia membenarkan kita. Dibuat jadi benar. Dibenarkan itu artinya dibuat jadi benar. Ya. Semua dosa-dosa kita dihapus. Sehingga tidak lagi bisa dituduh oleh si jahat. Yang seperti seringkali saya berikan ilustrasi ketika nanti kita menghadap, karena kita akan nanti menghadap pengadilan. Semua tanpa kecuali. Ya, semua yang telah kita berbuat akan di print out. Tetapi percayalah saudara dan saya sudah dibenarkan. Sehingga tidak ada lagi rapot merah di situ, tidak ada. Kita sendiri dibuat heran, loh kayaknya saya dulu pernah berbuat dosa begini-begini. Tapi kalau ini semua biru. Ya, biru. Saya teringatkan seorang saudara dulu kan. Dulu dia hobi olahraga. Ya. Saking hobinya akhirnya sekolahnya telantar. Begitu dapat rapot, semua merah. Aduh, itulah karena kesalahan sendiri. Dan begitu juga nanti kita akan diperhatikan, ini rapotnya nih. Rapot ya artinya reportnya, ini catatan hidup kita. Karena saudara dan saya sudah dibenarkan, itu semua yang merah-merah sudah dihapus. Itulah untungnya kita punya yang namanya juru selamat. Juru selamat yang menyelamatkan saudara dan saya supaya jangan kita binasa. Itulah namanya kita dibenarkan. Sehingga di dalam menjalani hidup ini tidak ada lagi tuduhan. Tapi yang seperti yang saya katakan, setan berusaha terus menerus. Mengorek terus, oh kamu kan dulu begini.
Saudara sering nggak merasakan itu? Ya pasti semua orang pernah merasa lah. Kamu kan, oh so suci lu. Kamu kan dulu begini-begini. Firman Tuhan itulah komplitnya firman Tuhan. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakang, jangan diingat lagi. Yesus atau firman Tuhan berkata, dosamu sudah dikubur di dalam tobir laut, dalam dasar laut. Artinya Tuhan aja nggak mau nginget lagi. Tetapi setan dengan segala bujuk rayunya, kamu kan dulu begini, kamu kan begini. Kita sebagai anak Tuhan diberi kuasa. Diam, aku anak Bapa Yahweh. Aku sudah dibenarkan. Engkau setan diam. Praktekkan dalam hidup. Jadi kita tidak akan pernah bisa dituduh karena setan itu menuduh siang malam. Tuduh siang malam. Katakan walaupun dalam hati, setan engkau diam. Aku ini ada tertulis sudah dibenarkan karena aku percaya kepada Bapa Yahweh. Aku mau berjalan dalam kebenarannya. Aku mau melakukan semua yang tertulis. Ya kemarin dikatakan kan. Semua yang tertulis itu untuk dibaca. Kalau dibaca untuk kita ngerti. Untuk kita mengerti, bukan saja mengerti, tapi juga untuk kita praktekkan. Karena yang tertulis itulah yang dapat menyelamatkan kita. Tetapi jangan yang tidak tertulis, itu kau praktekkan seperti banyak di luar sana kan. Nggak tertulis di kitab suci, oh tapi di kitab ini tertulis. Ya udah. Ya. Orang lebih banyak percaya kepada apa yang tertulis di luar Torah daripada apa yang tertulis di Torah. Begitu mudahnya banyak orang-orang yang mulai, ya ada yang bilang, oh kitab sucinya banyak. Ya kitab sucinya banyak. Tetapi itulah yang memang terjadi dalam hidup mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Setelah kita dibenarkan. Karena kasih karunia Bapa Yahweh bagi saudara dan saya. Firman Tuhan katakan. Kita mendapatkan akses, kita mendapatkan jalan memperoleh anugerah. Sehingga kemuliaan yang hilang karena manusia jatuh dalam dosa. Kan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Setelah kita dibenarkan, ini kan berdosa. Setelah kita dibenarkan, maka yang hilang itu, yang dicuri sebagian oleh si setan, sedang Tuhan pulihkan. Saya tanggap. Sedang Tuhan pulihkan. Bagaimana dia memulihkannya? Ini satu ayat yang sering kali kita dengar dalam Yakobus 1 ayat 21. Firman itu yang menyelamatkan jiwa kita. Firman itulah yang mengembalikan kemuliaan yang kurang ini. Dikembalikan oleh firman. Supaya kita memiliki seutuhnya jiwa Adonai Yeshua HaMashiach. Berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan, dan kehendak seperti Tuhan. Kenapa? Ya. Kenapa kita harus memiliki jiwa seperti Dia? Kenapa kita harus memiliki pikiran seperti Dia? Karena ada janjinya. Kita akan memerintah bersama Dia 1000 tahun lamanya. Luar biasa kan. Kita sekarang kan belum ada yang sampai 100 tahun. Ya.
Tetapi nanti kita akan memerintah bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Sesuai kitab Wahyu. Sudah berkali-kali dinyatakan dari tempat ini. Kita akan menjadi imam. Kita akan menjadi raja bersama dia. Pikirannya bukan pikiran kita lagi. Tetapi pikiran Hamasya. Satu kata, satu keputusan. Bukan lagi pikiran manusia tetapi pikiran Yeshua. Karena itu saat ini selama kita hidup di muka bumi, Tuhan sedang memproses kita sehingga jiwa atau karakter yang hilang, yang dicuri oleh si jahat itu sedang dikembalikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Jadi setiap firman itu harus saling berkaitan. Jadi bukan hanya percuma kalau dikatakan firman itu yang menyelamatkan jiwa. Ada sebabnya karena kita akan memerintah bersama dia. Sehingga kita bukan lagi memiliki pikiran kita sebagai manusia. Tetapi pikiran Tuhan. Karena itu kita dilayakkan menjadi hakim, menjadi raja, menjadi imam bersama dengan dia. Memerintah 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Siapa yang kita perintah? Ya manusia yang masih hidup. Manusia masih hidup. Tetapi banyak di antara mereka. Ya karena dalam 1000 tahun itu. Nanti kalau saudara baca dalam kitab Wahyu. Setan itu kan diikat 1000 tahun. Kalau setan diikat. Semuanya kelihatan baik-baik. Ya. Tapi banyak orang munafik di situ. Oh, tahunya munafik nanti setelah 1000 tahun setan dibebaskan. Dia masuk ke orang-orang ini langsung kelihatan aslinya. Lah kita nanti akan berperang dengan Yeshua sebagai panglimanya. Melawan mereka. Setan dengan bala tentaranya. Jadi kita sedang dididik juga sebagai orang yang bisa taat setia kepada komando. Jangan menjadi musuh dalam selimut. Tuhan tidak mau lagi terulang apa yang pernah terjadi di sorga ketika ciptaannya memberontak terhadap dia. Karena itu dia sedang membentuk kita sebagai manusia ciptaannya. Untuk bisa bersama-sama hidup dengan dia. Tanpa lagi ada pemberontakan. Di langit yang baru. Bumi yang itu tujuan kita. Langit yang baru. Bumi yang baru. Tetapi di situ tidak ada lagi secuil pun. Setetek pun. Bani si jahat. Karena itu kita sedang dibersihkan. Saudara dan saya. Dan saya percaya bukan karena kuat gagah kita. Dalam proses pembersihan yang Tuhan kerjakan. Setelah kita dibenarkan. Kita memperoleh jalan masuk. Untuk memperoleh kembali kemuliaan yang hilang. Tuhan izinkan terus menerus proses dikerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan. Walaupun di sana dikatakan dalam ayat 3 dan seterusnya. Tuhan izinkan menghadapi kesukaran. Dikatakan oleh firman Tuhan. Kita tetap kita lihat ayat 3 ya. Roma tadi. Dan bukan hanya itu. Tetapi apa? Kita juga bermegah. Bersukacita. Dalam apa? Dalam kesukaran. Kesukaran apa? Nah, kan kita harus tanda tanya. Kesukaran ini jangan kita nanti ya mungkin kesukaran ekonomi, kesukaran ini jangan pikirkan seperti itu. Tetapi yang terang kesukaran itu yang saya percaya atau saya tafsirkan. Kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi untuk memproses kita dalam proses pemurnian. Tetapi Tuhan bilang tetap bermegah.
Artinya dikaitkan dengan kitab Tesalonika, bersukacitalah dalam segala hal. Ketika saudara dan saya sedang diproses, kan kita tadi dalam ayat 2, kita mempunyai jalan masuk untuk mendapatkan kemuliaan yang hilang itu. Tetapi untuk mendapatkannya, maka kita sedang diproses. Menghadapi berbagai macam kesukaran teristimewa mematikan kedagingan kita. Itulah yang paling sulit dalam kehidupan manusia. Karena manusia memang dikuasai oleh kedagingannya. Tetapi apabila kita dikatakan firman Tuhan, bermegah dalam kesukaran. Tetap bersukacita dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan membakar habis kedagingan kita. Maka kita akan melihat bukan karena keluarga gagah kita. Bukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa, karena kita tadi mengucap syukur, diselangkap ya, kita mengucap syukur, ada tertulis. Ketika saudara dan saya mengucap syukur, Tuhan celikkan mata kita, ada jalan keluar. Ada jalan keluar dan kita bisa melihat, kita bisa melewati segala macam bentuk kesukaran. Sehingga hidup saudara dan saya hidup penuh dengan kemenangan, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Dan semua itu berdasarkan firman Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi semua itu, membuat kita, firman Tuhan kan dari kesukaran maka membuahkan ketabahan. Jadi setelah kita lolos karena kita mengucap syukur, kita lolos dari kesukaran, akhirnya kita mengerti jadi tabah. Tabah dalam arti kata, kalau saya menghadapi ini, saya ada jalan keluar karena saya mengucap syukur. Ya, dalam arti kata kita sudah berpengalaman. Sehingga setan tidak lagi bisa mengecoh kita. Tidak bisa menipu kita. Setan berusaha menekan kedagingan kita supaya timbul keluhan, bukan pengucapan syukur. Ketika kita mengeluh, kita melawan firman. Karena kita melawan firman Tuhan, kita nggak lihat jalan keluar. Setan nggak maksudnya. Sangat beda dengan setan. Setan berusaha membuat kita menghadapi kesukaran, mengeluh. Tetapi Tuhan menyatakan ketika kita hadapi permasalahan, tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena kita harus perhatikan dan harus ingat. Semua itu tetap ada dalam kontrol Tuhan. Saya tanggap. Setan berusaha menjepit kita. Tapi setan dikasih batas sama Tuhan. Contohnya seperti Ayub kan. Boleh kau cobai Ayub, tapi jangan ambil nyawanya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika Tuhan izinkan terjadi karena kita mau memperoleh kembali kemuliaan yang hilang itu, Tuhan memproses saudara dan saya sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kesukaran dalam hal ini saya percaya untuk mematikan kedagingan kita. Tetapi karena kita mengucap syukur, kita lolos dari situ. Setan berusaha terus menerus ngomong di belakang kita, kamu kan begini, kamu begini, kamu. Tetapi saya ingatkan kepada saudara dan kita semua, katakan kepada setan itu, diam, aku anak Bapa Yahweh. Kau diam, jangan kau tuduh aku lagi. Ya. Ketika kita lakukan semua itu, kita lepas dari kesukaran, kita semakin tabah, kita semakin mengerti bagaimana caranya. Kita harus menghadapi permasalahan dalam hidup ini dan kita tetap hidup sebagai pemenang. Karena kita harus ingat selama saudara dan saya masih menginjakan kaki di muka bumi ini. Sebelum pengangkatan ya.
Kalau sudah pengangkatan ya manusia sempurna, nanti kembali lagi ke bumi itu beda. Tapi ya sebelum diangkat, selama kita masih menginjakkan kaki di muka bumi, permasalahan itu masih terjadi. Kenapa? Karena daging ini. Tapi kalau nanti sudah diangkat, dagingnya sudah nggak ada. Tidak ada lagi keinginan daging. Yang ada hanya keinginan Tuhan. Tetapi saya percaya ketika kita terus jalan bersama dengan Yeshua. Dengan memegang teguh apa yang tertulis. Apapun yang coba si setan lakukan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dengan daging kita. Itu semua bertujuan. Supaya kita memperoleh kembali kemuliaan yang hilang. Ya karena kemuliaan itu hilang kenapa? Karena kedagingan si Hawa. Karena dia mau seperti Tuhan. Dan itu sekarang di reverse, dibalik sama Tuhan. Kalau kau mau memperoleh ini, maka dagingmu itu harus dimatikan. Bukan kuat gagah kita. Tetapi karena Yeshua sudah berkorban bagi saudara dan saya, Yeshua memberi jalan. Walaupun karena kita harus mematikan daging ini yang merupakan kesukaran dalam pandangan dunia, akan membuat kita semakin tabah menghadapinya. Tidak lagi gentar. Ya, dan ketabahan itu kata firman Tuhan akan membuat karakter kita sebagai karakter yang teruji. Akan terlihat bahwa kita ini emas yang murni. Yang tidak akan bisa lagi diganggu oleh setan. Bukan emas sepuhan. Saudara pernah lihat emas sepuhan kan? Oh kelihatan kalau di toko-toko emas itu kan. Tapi biasanya kalau emas sepuhan kuningnya ya lebih kuning dari emas beneran. Ya. Kelihatannya dalam pandangan mata luar biasa hebat. Tapi coba ditaruh dekat api, ya, hilang semua. Ya. Tapi kalau emas murni, semakin dibakar dia semakin murni. Saudara dan saya karena semakin tabah, apapun yang harus atau yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita sudah punya pengalaman bagaimana harus berani menyatakan kepada setan, setan engkau diam. Ya, aku ini milik Bapa Yahweh. Kalau Bapa Yahweh izinkan aku berjalan seperti ini, dia sedang menyingkirkan semua yang tidak benar dalam hidup saya. Saya tahu ini cara Tuhan untuk memurnikan saya karena saya mau memperoleh kembali kemuliaan yang telah hilang ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Akhirnya kita jadi teruji. Karakter yang teruji. Yang tidak akan pernah bisa lagi diganggu-ganggu. Emas yang murni, engkau buang dia di lumpur, dia tetap emas. Ya. Tetapi kalau emas yang sepuhan, ya dibuang ke lumpur, kau pungut 2-3 hari ya udah warnanya udah beda. Ya. Saudara dan saya adalah emas yang murni. Sehingga karena teruji dalam menjalani kehidupan yang merupakan proses. Ingat ya, kehidupan ini adalah bagian dari proses pemurnian yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya untuk menerima kembali kemuliaan yang sudah hilang karena dosa dari nenek moyang kita. Ya, sehingga ketika kita mengerti cara kerja Tuhan, timbullah pengharapan. Bukan karena kuat gagahku aku bisa melewati semua ini. Tapi karena aku percaya aku tidak sendiri. Tuhanku berjalan di depan. Aku cuma ngikutin aja. Saudara pernah lihat kereta kan? Pernah lihat kereta? Ya. Ya kereta yang wajar-wajar lah, biasanya kepala itunya kan di depan kan.
Ya kadang-kadang ininya di belakang juga. Kereta yang wajar-wajar lah yang di depan kepalanya. Lokomotif di depan. Ya. Kita itu gerbongnya. Kemanapun lokomotif itu jalan ya supaya sampai tujuan ya jalan ikutin aja. Kemana dia jalan itu ya di situ kita. Begitulah Tuhan bagi kehidupan kita. Dia itu firman Tuhan katakan jurumudi kita. Dia itu pemimpin kita. Kita harus mengikuti kemana dia pergi. Jangan sampai keluar rel. Keluar rel kau celaka. Ya. Walaupun bebannya berat, tetapi kalau kita, ya gerbong ini kan kalau ditarik, yang narik kan beban itu yang depan. Yang gerbong ini hanya ngikutin aja, itulah kita. Tuhan sudah memikul semuanya bagi saudara dan saya. Kita hanya tinggal ngikut. Hanya di dalam mengikuti Tuhan, disitulah kita pun terus diuji setia apa enggak. Karena setia yang seringkali disebutkan dari tempat ini, itu diukur dengan waktu. Ada orang yang setia seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Tapi firman Tuhan katakan, setialah sampai akhir. Setia sampai mati, kata firman Tuhan. Ya. Jangan terpengaruh dengan apa yang ada di luar sana. Tetaplah berjalan dalam relnya Tuhan. Ikut kemana lokomotif itu jalan. Jangan jalan dengan pikiran sendiri. Tantangan dan permasalahan boleh terjadi. Kalau itu Tuhan izinkan. Tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan dari tempat ini. Semua itu tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Tetapi Tuhan izinkan permasalahan terjadi untuk menguji kita juga. Kita ini setia apa enggak? Ya. Karena banyak orang yang enggak setia. Kesetiaannya tergantung dari duit, yaitulah roh Bileam. Roh yang senantiasa diingatkan Tuhan. 3 roh yang berkuasa pada air sama. Baik itu roh Nikolaus, roh Bileam, roh Isabel. Bekerja dengan sangat luar biasa. Ya. Setan tahu. Ya. Maaf kata. Yang jatuh dalam dosa itu siapa? Yang ketipu. Perempuan. Nah itu kan tertulis. Dan dia terus berusaha memakai perempuan sebagai alat untuk menjatuhkan manusia seutuhnya. Karena itu roh Isabel bekerja luar biasa pada akhir zaman. Ya. Bekerja luar biasa. Karena setan menganggap bahwa dia dulu berhasil. Dia tahu kalau dia masuk melalui Adam, dia mental. Kenapa dia mental? Karena firman itu ada pada Adam. Kan ketika Tuhan berbicara, kita sudah belajar ini. Ketika Tuhan berbicara, Hawa kan belum ada. Jangan makan buah ini. Hawa belum ada. Karena itu dicobalah dipraktekkan kembali. Karena itu dimunculkanlah kembali dalam kitab Wahyu berdasarkan hikmat yang Yesus berikan kepada Rasul Yohanes yang dikasihi. Bahwa pada akhir zaman ini dalam 7 gereja 3 roh ini sangat dominan. Dan yang harus sangat berhati-hati roh Isabel. Kenapa? Karena setan juga punya pengalaman. Punya pengalaman bahwa melalui perempuan banyak orang yang jatuh. Dunia jatuh kan karena perempuan. Loh ini bukan kata saya, ini karena firman. Ada tertulis bukan Adam yang tertipu tetapi Hawa. Dan ini celah bagi si jahat
Apabila mungkin dia pakai Hawa ini, roh Isabel ini untuk menguasai dunia dengan caranya. Sehingga walaupun firman Tuhan katakan perempuan tidak diizinkan untuk berbicara ketika ibadah, loh malah makin ngotot kan. Malah makin ngotot. Kan jelas-jelas itu firman. Bukan berarti perempuan gak boleh bicara. Cuman ya kalau sudah ada aturan ibadah. Kan Torah itu aturan, ketetapan dan perintah. Kita ikuti semua ini. Karena Tuhan menghendaki pula perempuan itu selamat. Tapi kan ya maaf kata. Kalau perempuan sudah disanjung, lupa semua. Loh ini kenyataannya. Oh dia hebat, wah dia diurapi Tuhan. Lah. Nah itulah yang harus kita hati-hati. Ya, saya sendiri mempunyai ya tafsiran lah ya. Kalau memang tidak ada orang yang percaya Bapak Yahweh di tengah suatu kelompok, engkau perempuan yang Tuhan pakai, silakan. Karena memang tidak ada orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, hanya perempuan satu ini, ya silakan. Tetapi kalau banyak orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, yang ada laki-laki di situ, kau berikan dia kesempatan. Disitulah kerendahan hati. Walaupun mungkin kau sudah dipakai luar biasa, disitulah kerendahan hati. Kecuali ada tertulis yang laki-laki nolak, silakan. Jadi ada aturan-aturannya. Tapi jangan keluar dari firman. Tapi karena banyak juga ya pengajar-pengajar yang luar biasa. Loh itu bukan kata Torah tetapi kata sejarah. Ya sudah. Kelihatannya bagus. Tapi sudah nyeleweng. Ya. Dan banyak orang yang percaya. Ya ini sejarahnya begini. Jelas-jelas Torah kok. Ada sejarah. Inilah namanya guru-guru palsu. Kenapa palsu? Karena nyeleweng dari firman. Dan supaya kita tahu palsu apa enggak, ya baca firman. Supaya jangan kita tertipu dengan guru-guru yang punya gelar profesor, doktor, segala macam belakangnya lagi. Oh, udah definisi, segala macam lah. Definiti segala macam, udah kudus, seolah-olah kudus. Itu tidak akan menjamin keselamatan ya. Engkau namamu mungkin cuman, katakanlah saya namanya Leo. Terus yang di depannya ini gelar ada 10, di belakangnya juga gelar 10. Itu tidak menjamin saya selamat, nama ini selamat. Nama si Leo ini. Walaupun Leo ini cuma 3 huruf, tapi di depannya ini, gelarnya macam-macam. Setelah nama, ini ada gelar macam-macam. Itu tidak menyelamatkan nama ini. Yang menyelamatkan apakah kita taat firman. Karena itu di tempat ini, senantiasa diingatkan kepada kita. Kalau kita mau selamat. Ya, jangan sampai kita tertipu oleh si jahat. Dan supaya jangan tertipu, kita harus melengkapi diri kita. Firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh kelengkapan senjata Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah bisa tertipu oleh siapapun juga. Ya. Kita harus sangat berhati-hati karena Yesus akan sudah bilang, hamasia palsu dimunculkan. Ya, kadang-kadang saya dengar ada orang yang khotbah begini-begini. Ya. Beberapa waktu yang lalu begini, sekarang berubah lagi. Ya. Tapi ya kita mau ucap syukur kalau berubahnya semakin
baik dan benar. Tetapi kita bisa melihat itu benar apa enggak, menilai bukan dengan hikmat kita, tetapi dengan apa tertulis. Kalau itu sesuai firman, penafsiran kita memang tidak 100% benar. Yang tahu benar itu hanya Tuhan. Tetapi kita bisa menilai ini tafsirannya melenceng jauh. Jangan diikuti. Ya, kalau udah dengar udah melenceng, matiin aja. Mau ngapain diikutin terus. Nah, kita harus sangat berhati-hati karena Yesus sendiri sudah mengingatkan kita. Pada akhir zaman, itu semua dimunculkan. Untuk apa? Untuk apa? Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Ya, supaya daging kita ini juga oleh apa yang dimunculkan ini, kita sedang diuji. Oh, ini kelihatan benar. Lah gimana? Kita tidak akan bisa tertipu lagi dengan pengajaran-pengajaran sesat. Mereka coba mengungkit daging kita untuk mengenakan telinga. Tapi itu tidak benar. Jadi semua kesukaran, semua yang dikatakan di sini, karakter yang teruji, ketabahan, dan juga pengharapan. Itu step-step yang harus kita jalani. Untuk kita bisa menerima kembali kemuliaan yang pernah dirampas oleh si jahat. Karena kedagingan si Hawa yang mau menjadi seperti Tuhan. Nah, kita diingatkan. Dan setan berusaha memakai hawa-hawa akhir zaman. Karena itu Yesus ingatkan, roh Isabel muncul kembali. Itu bukan sembarangan. Setan tahu dulu dia berhasil. Sekarang dia coba apabila mungkin. Itu pun dimunculkan. Kan banyak kan. Saya tidak merendahkan perempuan, ya boleh aja. Bukan semua ada aturannya. Tapi kita bisa lihat ini sesuai gak dengan firman. Itu yang harus sangat berhati-hati. Ya. Kalau itu tidak sesuai, kita harus berani menolak semua yang tidak benar. Walaupun bukan berarti hanya dari pihak perempuan, yang pelayan-pelayan laki-laki juga banyak juga, bahkan mungkin lebih banyak juga. Ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah memiliki karakter firman Tuhan. Katakan karakter yang teruji. Tidak bisa lagi tertipu dengan berbagai macam tafsiran yang macam-macam di luar sana. Karena kita sudah memiliki fondasi iman yang tidak akan pernah bisa tergoyahkan. Dengan berbagai macam angin-angin yang luar biasa. Dahsyat sekalipun kita tidak akan pernah tergoyahkan. Sehingga membuat iman pengharapan kita semakin hari semakin teguh dan sempurna. Sehingga pengharapan kita untuk kembali menjadi satu dengan kepala, yaitu Yeshua Masiah. Itu bukan pengharapan kosong, tetapi pengharapan yang akan menjadi kenyataan. Apabila kita setia sampai akhir. Karena itu saat ini Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Seberapa setiakah kita beribadah kepada Tuhan? Seberapa setiakah kita dalam mentaati firman Tuhan? Hanya kita sendiri yang tahu dan Tuhan. Kita tidak bisa berbohong sama Tuhan. Tetapi mari kita belajar
Apabila masih ada kelemahan, berusahalah merubahnya. Dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Dia akan memampukan kita. Sehingga kita benar-benar bertumbuh sebagai orang yang sungguh-sungguh hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita lagi tidak bisa ditipu. Bukan saja dari luar, dari diri kita sendiri. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kita menipu diri sendiri. Ya. Contoh, ini contoh yang gampang-gampang aja. Ya. Umpamanya kan, ibadah itu kan perintah Tuhan. Gak apa-apa lah sekali-sekali mangkir. Itu kan bohongin diri sendiri kan. Sekali-sekali gak apa-apa kan Tuhan ngerti. Ya, itu membohongi diri sendiri. Ya. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Roh maunya beribadah. Tapi daging kan, wah ini saya ada perlu begini. Ya artinya kita koreksi, kita juga sering, Pak, saya percaya kita masih mungkin melakukan hal itu. Tapi kita harus bisa memilah-milah. Kalau seandainya, ya, antara pilihan kan, saya ucap syukur ada. Ini kan suasana, ya perayaan beberapa orang saudara kan. Mulai milih kan, ini mau langkah ke gereja dulu, atau saya ucap syukur ada yang menang dari situ. Ya. Karena waktu ditanya saya cuma bilang berdoa aja. Mana yang lebih kuat? Tarikan ke Betel apa tarikan ke Ai? Betul enggak? Jangan kita nipu diri sendiri. Ya itulah kita. Saya mau jawab, wah puji Bapak Yahweh. Berarti tarikan Bapak Yahweh. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nanti itu menambah sukacita. Soal yang lain Tuhan nanti yang akan bekerja. Sehingga kita bisa menjadi saksi. Dan tidak akan pernah bisa tergoyahkan oleh apa yang dari luar. Ya Bapak di tengah keluarga kan. Mereka sudah tahu kalau kita ibadah hari Sabat, hari Minggu. Jadi kalau mereka ada acara, mereka tahu kita nggak bisa datang. Kita harus perlihatkan seperti itu. Tapi kalau kita mulai main, nggak apa-apa lah sekali-sekali, ya udah. Siapa yang salah? Engkau membohongi dirimu sendiri. Rohmu mau ibadah, tapi dagingmu. Ya itu kan pilihan. Ya saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa ngingetin. Saya nggak bisa paksa. Kenapa? Ya Tuhan aja nggak paksa kok. Maksud saya harus paksa? Saya hanya bilang pilih aja, berdoa aja. Mana yang lebih kuat? Betel apa Ai? Lah, ternyata kan memang Betel yang lebih kuat. Tapi jangan hanya sekali-sekali. Jadikan itu sampai akhir. Setia. Kita setia kepada Bapa Yahweh, kepada firman-Nya. Dia akan melakukan apa yang tertulis bagi kita. Kita anggap ya. Karena itu jangan pernah tertipu oleh dunia ataupun tertipu karena kedagingan kita. Karena yang paling sulit itu kalau menipu diri sendiri. Tanpa sadar itu menipu diri. Tapi kita diingatkan oleh Tuhan. Aku harus mengutamakan Tuhan lebih dari segala. Ya. Ketika aku mengutamakan Dia, maka Dia punya cara untuk membela aku dalam segala situasi kondisi. Inilah yang namanya karakter yang teruji sesuai firman. Sehingga dengan satu pengharapan bahwa karena aku belajar untuk setia, aku sungguh-sungguh berharap itu berharga di mata Bapakku. Sehingga pada waktunya kelak aku memperoleh kasih karunia. Karena aku belajar setia
sampai akhir. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.